Pak Sopyan, sampean dibayar berapa sama tim Jin Tomang? Aduh, saya sebetulnya pengen sekali nih berdialog dengan Mas Beki, berdialog dengan pengacaranya, atau teman-teman yang selama ini memang ada di pihak tersangka yang saat ini dalam status DPO. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ahmad Sopyan dalam Law and Justice Channel. Sahabat hukum pidana, kali ini saya ingin membahas atau melanjutkan pembahasan tentang belum ditangkapnya anak Kiai Jombang yang diduga melakukan tindak pidana persetubuhan dan atau pemerkosaan terhadap sejumlah santriwati di salah satu pesantren di Jombang. Nah, tapi kali ini pembahasan saya itu ingin mengapresiasi ya teman-teman netizen yang kontra terhadap pandangan hukum saya. Jadi padahal ini sebuah pandangan hukum. Jadi yang kontra. Jadi ada netizen yang mendukung ya. Pak Sopyan, lanjutkan pengawalan kasus ini. Pak, bagaimana ya supaya tersangka cepat ditangkap? Nah, ada pertanyaan-pertanyaan begitu. Tetapi ada juga yang memang kontra. Nah, saya pasti akan menghargai juga orang-orang yang kontra, karena tidak mungkin di dalam sebuah channel YouTube saya semuanya setuju. Wah, itu nggak indah juga ya. Jadi orang-orang yang kontra dengan pandangan kritis saya juga memberikan apresiasi. Dan khusus kali ini saya akan mengulas beberapa ya yang mengkritik ya tentang pandangan hukum saya terhadap kasus anak Kiai Jombang nih, MS, AT atau Mas Beki. Salah satunya begini ya. Dari sekian banyak saya pilih nih. Jadi yang terpilih ini nanti bisa dapat giveaway juga ya. Giveaway dari saya ya teman-teman ya. Jadi misalnya begini, opinimu, kawalanmu nggak relevan tanpa lihat kronologinya, tanpa konfirmasi ke kedua belah pihak ya. Jadi saya dianggap tidak mengkonfirmasi Mas Bekinya. Saya sebetulnya pengen sekali nih berdialog dengan Mas Beki, berdialog dengan pengacaranya atau teman-teman yang selama ini memang ada di pihak tersangka yang saat ini dalam status DPO. Saya senang sekali. Kalau perlu kita buat Zoom. Ya, buat Zoom ya. Diulas kasus ini, nah jadi sehingga memang ulasan saya itu tidak miring ke sebelah gitu ya. Saya mengulas ini kan berdasarkan pada kronologis yang saya terima dari siapa ya, dari hasil penyidikan ya. Hasil penyidikan itu kan juga termasuk memeriksa diri tersangka ya. Di dalamnya itu ada memeriksa saksi korban, memeriksa saksi-saksi yang lain, memeriksa saksi dari pihak tersangka, ya, memeriksa ahli. Jadi sebetulnya di dalam BAP itu semua pihak itu sudah didengar dan itu yang menjadi dasar saya. Tetapi kalau dalam channel ini pengen kita berdialog, bagus juga ya. Saya sangat senang ya berdialog ya, karena memang channel ini dikemas untuk berdialog. Ada bincang hukum namanya. Jadi kalau ada teman-teman dari kelompoknya Mas Beki yang ingin berdialog di dalam channel saya akan sediakan waktu dan kita akan tayangkan di channel ini. Ya, terkait dengan konfirmasi ini, seingat saya ya, beberapa waktu yang lalu di tahun 2021 pernah dilakukan ekspos kasus ini yang diinisiasi oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Waktu itu belum P21. Sehingga diundanglah. Ya, saya juga diundang, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak diundang, kemudian Komisi Negara yang independen yaitu Kompolnas, kemudian juga Komisi Kejaksaan, dan juga wakil-wakil masyarakat juga hadir ya di acara itu. Civil society juga diundang. Intinya apa? Kasus ini sudah dikonfirmasi, sudah didialogkan secara terbuka tentang potensi persangkaan yang dilakukan oleh penyidik Jombang, Polres Jombang, kemudian dilanjutkan oleh Polda. Jadi sudah ada konfirmasi, ya, sudah dialogkan apakah benar atau tidak, alat buktinya cukup atau tidak, ya. Jadi bahwa
kasus ini hanya mendengar satu pihak, terbantahkan dengan gelar perkara atau ekspos yang pernah diadakan dan diinisiasi oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Kemudian ada juga begini ya komentarnya. Dulu gerombolan pengkhianat merekayasa kasus terus lapor ke Kiai, dan Kiai tahu niat busuk mereka yang disusun para pengkhianat akhirnya gagal. Terus para pengkhianat tersebut membujuk polisi supaya menetapkan tersangka. Terus akhirnya sampai DPO. Orang di luar kena hasut para pengkhianat yang dipelopori mantan istri yang punya niat jahat terhadap Kiai. Nah, ini sebenarnya saya tidak paham ya apa maksudnya. Tapi yang jelas, yang penulis komen ini tentu juga berada dalam situasi yang tidak setuju dengan pandangan hukum saya. Dia menganggap ada pihak ketiga yang memprovokasi sehingga MSAT ditetapkan sebagai tersangka. Sekali lagi, informasi ini bisa disampaikan nanti di dalam dialog yang saya tawarkan ya, sehingga bisa terbuka, dan itu juga bisa disampaikan di pengadilan loh. Jika memang ada rekayasa kasus, bisa disampaikan. Saksi yang menulis di channel ini bisa bersaksi di pengadilan. Gak usah khawatir ya. Pengadilan itu mendengar semua pihak, bukan hanya pihak dari saksi korban, tapi juga pihak dari saksi yang dihadirkan oleh tersangka. Karena itu indah sekali kalau proses ini dihadirin oleh kedua belah pihak, biar hakim nanti memutuskan siapa kira-kira yang benar dan siapa kira-kira yang tidak benar. Kemudian ada juga ya, ini sama aja maling teriak maling, kasusnya nggak ada, disuruh ngaku melakukan, namanya pemerkosaan kasus. Gini bang, mengapa yang ngaku korban tidak diekspos di media? Dulu bang, saya minta diaudit harta korban, asal usul hartanya dari mana, karena kuat dugaan yang ngaku korban pelecehan orang bayaran dan dibayar sangat besar. Jadi berita itu tidak selalu menyudutkan MSA aja. Nah, jadi ini dipersalahkan juga korban. Nggak apa-apa ya. Orang yang Anda duga suruhan itu juga bisa hadir di pengadilan. Apa dalam dialog saya juga nggak apa-apa. Ya, jadi kita bisa, sebelum nanti ada pengadilan yang sesungguhnya, kita buat pengadilan dengan tanda kutip di channel saya. Ya, jadi Anda yang menuduh, bukan menuduh, ada pihak yang merekayasa kasus ini, nggak apa-apa berbicara, sehingga nanti bisa tuntas juga ya sebelum di pengadilan. Meskipun ya channel YouTube tentu berbeda dengan pengadilan ya, tapi paling tidak kita bisa dapat informasi dari kelompoknya MSAT. Kemudian juga ini saya bacakan, fakta katanya bawah umur, buktinya sudah dewasa, korban tuntutannya kok suruh menyerahkan kekuasaan, ada apa dibalik semua rekayasa. Nah, ini juga bicara soal rekayasa ya, sama ya dengan yang komentar tadi itu, tentu saya tidak sebutkan namanya. Jadi Anda yang ingin melihat komentar-komentar ini bisa masuk ke YouTube saya, dan dan saya tidak mau menghapusnya ya, biarkan aja, karena itu menjadi jejak atau rekam ya digital tentang konten ini. Lalu ada juga mengkritik saya, gedabus, rekayasa asusila hanya untuk menutupi kejahatan yang lebih besar. Sepintar apapun siasat liciknya, Sengkuni sudah pasti terbaca oleh Basudewa. Yang Jabaru ya kohar, ya Jabaru ya kohar. Nah ini juga ya, ini mengkritik. Saya coba ngecek ya, apa sih gedabus itu? Gedabus itu ternyata omong kosong. Jadi saya berbicara sebetulnya berdasarkan fakta. Faktanya ada di dalam, saya juga dipanggil di persidangan loh, ya, persidangan untuk mengungkapkan, dan saya juga disumpah di persidangan itu. Jadi kalau apa yang saya sampaikan tidak benar, maka saya kena laknat karena saya disumpah. Saya juga bisa dikatakan memberikan sumpah palsu, ya, keterangan palsu di pengadilan. Jadi kalau dibilang ini omong kosong, saya menggunakan fakta yang saya dapat dari BAP. Dan yang saya dapat dari BAP itu tadi saya udah jelaskan apa aja isinya, jadi cukup lengkap sebetulnya. Jadi saya melihat dari perspektif hukum pidananya, jadi tidak berpihak pada salah satu pihak. Nggak ada untungnya juga bagi saya berpihak, ya. Nggak ada untungnya, saya nggak punya kepentingan terhadap kasus ini. Yang saya nilai adalah analisa penerapan hukumnya sudah benar atau tidak, ya. Tentang faktanya sesuai dengan apa yang dipersangkakan, nah itu nanti wewenangnya pengadilan, ya.
Lalu ada juga yang mengkritik cuman keluar-keluar gambaran secara umum. Kalau mau rinci itu ada dalam tim pengacara. Coba konfirmasi mungkin ke sono. Ya, ini bagus ya. Jadi pengacaranya itu nanti kita buat satu syarat deh ya. Kita bincang hukum ya. Jadi pengacara dari MSAT berdialog dengan saya. Jadi masing-masing tentu menggunakan logika hukum ya. Kalau memang ini tidak benar, pasal yang tidak dipersangkakan tidak benar, bisa kita kulitin pasal-pasal itu. Jangan khawatir. Jadi perspektif pengacara seperti apa, saya sebagai ahli hukum pidana seperti apa. Kemudian ada juga Pak Sopyan, sampean dibayar berapa sama tim Jin Tomang? Aduh, dan peranakannya. Memang Jin Tomang itu bisa membayar. Saya tidak punya bayaran. Jadi channel ini memang untuk melakukan dialog dan melakukan analisa. Jadi tidak ada membayar siapapun yang menurut keyakinan hukum saya benar, itulah yang saya analisis. Jadi objektif ya. Jadi tidak benar ada bayaran-bayaran terhadap saya untuk menyampaikan satu analisa hukum terhadap kasus tertentu. Jadi tidak benar. Jadi Anda salah besar ya kalau menyatakan saya melakukan analisa itu. Ini bagian dari investasi akhirat ya, ilmu pengetahuan, amal jariah bagi saya, karena apa yang saya sampaikan itu adalah sebuah kajian terhadap hukum dan itu bisa dimanfaatkan untuk mahasiswa, untuk penegak hukum atau untuk masyarakat. Nah, kalau ada komentar-komentar lagi, silahkan ya, nggak ada masalah, nanti saya bacakan pada sesi berikutnya. Kemudian begini ya, sahabat-sahabat hukum pidana, ini perlu juga ya kita memotivasi polisi ya, Polda, gimana supaya masyarakat itu tidak punya prediksi atau punya pikiran negatif. Kenapa tersangkanya belum ditangkap-tangkap hingga sekarang? Jadi jika suatu ketika saya dapat kesempatan berdialog dengan Kapolda Jawa Timur di channel ini, dan Kapolda Jawa Timur bisa menjelaskan kenapa belum bisa ditangkap, nah itu bagus juga ya. Sehingga publik pun tidak bertanya-tanya, kenapa nggak ditangkap, kenapa belum ditangkap, kenapa belum diajukan ke pengadilan. Jadi kalau sahabat-sahabat hukum pidana yang di Jombang punya akses kepada Kapolda, dan Kapolda berbicara dengan saya di channel ini dan menjelaskan tentang apa yang terjadi sebenarnya, itu bagus juga, sehingga kita juga bisa paham apa kondisi faktual yang sebenarnya, sehingga MSAT atau Mas Beki belum bisa ditangkap dan dibawa atau diserahkan kepada jaksa, dan jaksa selanjutnya menuntutnya di pengadilan. Ya, saya pikir ini sahabat-sahabat hukum pidana khususnya yang ada di Jombang dan Jawa Timur, semoga kasus ini secepatnya terang benderang dan secepatnya diproses di pengadilan. Dan salam hukum pidana.